begin. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rara Kristina Silalagi dengan NIM 2310911200024. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dengan program studi kedokteran program sarjana angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari anatomi sistem genitalia pada pria dan sistem genitalia pada wanita. Baik, pada sistem genitalia pria atau disebut dengan sistem reproduksi pria, yaitu adalah sistem organ seks yang bekerja sama untuk reproduksi seksual yang dapat mengeluarkan spermanya. Kemudian di sini, baik, kita lihat pada bagian anatomi dari bagian organ testis dan penis. Jadi sebelum dari itu, pembungkus dari penis, ini adalah penis, jadi pembungkusnya itu disebut jadi pembungkusnya itu dari bagian abdomen hingga sampai pada skrotum. Jadi jika dibuka bagian kulit dari penis ini, maka akan terlihat ada peripecium, yaitu untuk bagi seorang laki-laki ingin melakukan sirkumsisi, maka akan dibuka bagian itunya. Dan untuk berfungsi sebagai membersihkan dari organ reproduksi pada pria. Selanjutnya, pada bagian kulit ini dibuka, maka akan terlihat bagian penis, yaitu juga terdapat ada tampak, yaitu glans penis, itu bagian ini. Kemudian kita lihat pada bagian korpus, pada korpus penis, yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah korpus cavernosum sepasang di bagian atas, dan di bawah ada korpus spongiosum. Jadi korpus cavernosum ini yaitu berfungsi untuk ereksi, dan pada bagian bawah yaitu korpus spongiosum ini yaitu di bagian bawah dengan fungsinya itu sebagai pelindung dari uretra. Jadi uretra itu ini, dia uretra itu di bagian ini memanjang ke bawah untuk mengeluarkan urin. Jadi terdapat ada 3 ya, tadi korpus dari cavernosum sepasang dan kemudian korpus spongiosum. Kemudian pada testis ini. Jadi pembungkus dari testis atau pelindung dari testis tersebut itu namanya skrotum. Jadi kita lihat pada bagian ini adalah testis. Terdapat ada lobulus testis. Jadi testis ini sangat berfungsi untuk memproduksi sperma pada pria. Jadi
Di sini untuk memproduksi sperma, dan di sini terdapat ada epididymis, yaitu untuk pematangan dari sperma. Jadi jika di bagian testis ini untuk memproduksi sperma, di sini terjadinya pematangan dari sperma tersebut, dan di sini ada rete testis. Jadi pada bagian epididymis ini terdapat ada kaput epididymis ini, kemudian ini adalah korpus epididymis, dan di sini terdapat ada cauda epididymis. Oke, selanjutnya, jadi pada epididymis tadi itu selain untuk pematangan sperma, juga strukturnya elastis dan memanjang. Dan pada testis tersebut juga memproduksi hormon testosteron. Di sini terdapat ada vas deferens ini yang memanjang sampai pada vas deferens ini dari 3, dan kemudian terdapat ada glandula prostat. Jadi glandula prostat sangat berfungsi keasmanan, kemudian kelenjar, dan dia itu menghasilkan cairan untuk membantu melarutkan sperma. Kemudian vesika seminalis, seorang pria ingin ejakulasi, namun pada saat ejakulasi tidak semuanya langsung cairannya keluar, maka vesika tersebut. Jadi jika seorang pria ini ingin mengeluarkan dari ejakulasinya, vesikula seminalis menampung pada sperma, vesikula seminalis, dan dibantu oleh ductus ejaculator. Jadi ductus ejaculator ini dari sini, kemudian selanjutnya dan keluar. Ini butuh pelumas, yaitu disebut dengan glandula bulbouretral. Glandula bulbouretral ini yaitu uretra tersebut. Kemudian ada uretra untuk membawa urin dari kandung kemih dan sperma dari pria. Strukturnya itu dari bagian kandung kemih melintasi penis dan berakhir pada ujung penis. Penis ini juga pembuangan urin dan ejakulasi sperma untuk berhubungan seksual, reproduksi pada wanita. Penis tadi itu yang disebutkan tradisi masuknya juga di sini. Ini pada uretra yang saya sebut ada skrotum. Jadi skrotum ini tersebut. Kemudian ini adalah bulbo membantu untuk sperma. Tadi kan dibentuk pada ductus ejaculator, bulbo uretral ini. Ya, itu juga reproduksi wanita dengan yang elastis, dan uretra itu sebagai saluran urin. Baik, selanjutnya pada sistem genitalia, pada kemaluan, dan di sini dapat ada ostium uretra, itu di sini, dan sini terdapat ada labia major. Ini lebih tampak lebih jelas dan tebal. Kemudian terdapat dari labia minor di sini,
Dan terdapat ada hiamen, yaitu selaput darah. Jadi pada selaput darah ini pada setiap wanita itu berbeda-beda ya, karena tergantung juga pada faktor genetiknya. Dan juga mungkin di saat dia ingin uh, melakukan uh, hubungan seksual, dan pada saat seorang ibu mengeluarkan bayinya juga, dan ini juga sangat mempengaruhi pada uh, bentuk dari selaput darahnya. Kemudian, jadi vagina ini yaitu saluran yang menghubungkan rahim keluar tubuh untuk melakukan hubungan seksual juga, dan juga berfungsi sebagai ketika seorang ibu ingin melahirkan, jalan keluarnya bayi itu dari sini, keluarnya dari vagina. Dan di sini terdapat ada uterus, di sini ada endometrium, yaitu lapisan otot tebal. Jadi mengapa bisa ada bayi di dalam, karena mionya itu atau bisa disebut dengan lapisan otot yang elastis dan tebal. Kemudian terdapat ada endometrium, keluruan pada dinding rahim. Pada saat kita pada saat seorang wanita menstruasi, maka akan terjadinya peluruan atau penebalan pada endometriumnya. Kemudian pada tuba fallopi ini seperti memanjang, namun pada tuba fallopi ini terdapat ada yang namanya ampula. Di sini terletak pada ampula, baru ada fibrae, dan di sini ada ovarium, di sini ada uterus, ini, kemudian ini cervix. Jadi kalau pada ovarium itu terdapat ada dua di sini. Itu seperti ada tangan yang memegang gitu. Jadi fibra ini seperti tangannya memegang ovarium. Dan di sini tuba fallopi. Jadi kalau tuba fallopi ini tempat terjadinya fertilisasi. Jadi tuba fallopi ini salurannya gitu. Namun terjadinya uh, fertilisasi itu pada ampulanya. Di sini terjadi fertilisasi bertemunya sel sperma dan ovum. Di sini menjadi salurannya. Kemudian fibra ini akan mengambil pada bagian dari ovum dan akan diproduksi dan difertilisasi di ovum, di ampula untuk mempertemukan sel sperma dan ovum. Selanjutnya pada tuba fallopi ini juga dia sangat elastis dan panjang, dan strukturnya itu panjang, terletak di sisi rahim pada seorang perempuan. Jadi fungsinya ovarium ini yaitu sebagai memproduksi sel telur ovum, dan juga terdapat ada hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Strukturnya pada ovarium ini yaitu terletak di rongga panggul sarang wanita yang berbentuk oval dan dilapisi oleh jaringan epitel. Kemudian selanjutnya terdapat ada
rahim. Jadi rahim ini kalau pada rahim atau disebut dengan uterus, yaitu tempat perkembangan janin selama masa kehamilan. Jadi jika seorang wanita dan pria melakukan hubungan seksual, maka tersalurnya sperma maka akan terjadinya tempat perkembangan pada janin tersebut, yaitu pada uterus. Masuk dari vagina, kemudian ke serviks dan ke uterus, dan di sini terjadinya perkembangan janin tersebut. Strukturnya itu organnya seperti berongga dan kemudian terdapat ada lapisan tadi myometrium di sini, yaitu seperti bisa disebut myo karena otot, dan perimetrium. Jadi perimetrium itu di bagian luar di sini. Kemudian endo itu tadi sebagai untuk penurunan pada dinding rahim. Jika pada seorang perempuan yang menstruasi, endometrium itu akan melur dan menyebar. Kemudian dia di bagian dalam, dan pada di sini dilihat ada serviks. Di sini terdapat ada serviks, yaitu serviks itu yang menghubungkan rahim dengan vagina. Jadi dia itu sebagai pembatas yang menghubungkan rahim dan vagina, yang berfungsi saat saluran ingin mengeluarkan cairan pada saat menstruasi dan pada saat bahan juga. Kemudian pada strukturnya, dia di bagian bawah rahim seorang wanita yang sempit dan menonjol ke dalam vagina. Dan vagina ini dia itu yang menghubungkan rahim keluar tubuh, tempat berhubungan seksual, dan untuk melahirkan seorang anak. Dan pada vagina ini selangnya itu fleksibel dan juga di sini juga pada bagian vagina melapisi dinding, yaitu, dan ini juga sangat elastis. Dan pada vulva itu bagian eksternal organ reproduksi pada wanita, yaitu termasuk tadi pada labia mayor, dan terdapat ada labia minor, dan di sini ada himen, dan di sini juga terdapat ada rugae, ostium pada vagina, dan kemudian terdapat ada frenulum. Kemudian pada seorang wanita ada beberapa hormon, yaitu adalah hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium yang berfungsi untuk perkembangan karakteristik dari wanita sekunder pada saat melakukan hamil. Dan selain estrogen itu terdapat juga ada hormon progesteron juga diproduksi di ovarium ini, terutama berfungsi implantasi embrio dan mendukung kehamilan pada seorang wanita. Dan kemudian ada hormon FSH, yaitu untuk merangsang pematangan pada folikel ovarium, dan hormon LH yaitu lutein autofertilisasi daripada perkembangan korpus luteal ovarium.
Kemudian pada bagian organ reproduksi pria ini oleh testis di sini testosteron dan juga untuk pematangan pada spermatogenesis dan juga pada hormon FSH, yaitu mengatur untuk memproduksi sperma dan merangsang tubulus semiferus di testis. Dan juga terdapat ada hormon LH-nya juga untuk merangsang sel interstisial dan pada testis untuk memproduksi hormon testosteronnya. Dan pada seorang wanita, ketika terjadinya penebalan pada terjadinya fase folikular, yaitu pada hari peralihan, juga terdapat ada fase luteal. Dan kemudian sekian dari presentasi saya, dan pada kesimpulannya yaitu presentasi saya dan pada kesimpulannya yaitu pada sistem genitalia pria dan wanita, yaitu strukturnya sangat kompleks dan fungsinya juga memiliki masing-masing seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga terdapat ada hormon, yaitu utamanya itu seperti testosteron, estrogen pada wanita, dan progesteron untuk pengembangan sistem genitalia. Dan ini juga dari reproduksi pada seorang pria dan wanita. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan, dan saya ucapkan terima kasih.